Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang anggotanya saya sendiri, Ardiana Puspitasari, dan juga teman saya, Joko Supriyanto. Di sini nanti kami akan membahas mengenai keseimbangan pasar dan struktur pasar. Baik, sebelum kita mempelajari lebih jauh bagaimana keseimbangan pasar dan juga seperti apa struktur pasar, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu pasar. Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Dalam perekonomian, pengertian pasar diartikan sebagai segala sesuatu yang memungkinkan terjadinya permintaan dan penawaran pada waktu dan tempat tertentu. Kita sudah mengetahui apa itu pasar. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana keseimbangan pasar. Jadi, keseimbangan pasar yaitu suatu keadaan di mana jumlah barang yang diminta itu seimbang dengan jumlah barang yang ditawarkan dengan harga tertentu. Sehingga terjadinya transaksi sebab sebelumnya telah mencapai kesepakatan antara harga dan juga jumlah barang yang diinginkan. Selanjutnya kita akan mempelajari yaitu peran pasar dalam perekonomian. Dalam makalah saya, peran pasar dalam perekonomian itu ada 4, yaitu peran pasar bagi produsen, peran pasar bagi konsumen, peran pasar bagi pemerintahan, dan yang terakhir, peran pasar bagi sumber daya manusia. Peran pasar bagi produsen. Yang pertama, pasar itu menjadi tempat untuk produsen mempromosikan barang dan jasa. Kemudian yang kedua, pasar juga berperan bagi produsen untuk mencari bahan-bahan yang dibutuhkan untuk produksi. Kemudian yang ketiga, pasar juga berfungsi sebagai tempat untuk menjual barang dan jasa hasil produksi. Kemudian peran pasar yang kedua, kita akan bahas peran pasar bagi konsumen. Peran pasar bagi konsumen yang pertama yaitu pasar sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, pasar itu menjadi tempat yang strategis untuk mencari bahan-bahan yang dibutuhkan. Yang ketiga, pasar itu sebagai tempat untuk menjual sumber daya yang dimiliki oleh konsumen. Selanjutnya, peran pasar bagi pemerintah. Pasar bagi pemerintah itu berperan sebagai sumber pendapatan bagi negara atau pemerintah. Sebab di pasar, pedagang atau produsen itu biasanya ditarik pajak. Pajaknya sendiri ini nantinya akan digunakan demi berlangsungnya pembangunan nasional. Selanjutnya kita akan bahas peran pasar bagi sumber daya manusia. Pasar itu identik dengan yang namanya perdagangan, yang mana perdagangan itu kan membutuhkan tenaga kerja. Apabila suatu pasar itu semakin kompleks dan juga luas, maka akan semakin banyak membutuhkan tenaga kerja. Jadi di pasar itu bisa mengurangi yang namanya angka pengangguran dan membuka lowongan pekerjaan dalam negeri. Sehingga di pasar itu memunculkan segala aktivitas yang menyangkut perekonomian dan juga sosial. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai cara mencapai keseimbangan pasar. Memang di pasar itu terkadang antara permintaan dan juga penawaran itu tidak mencapai titik keseimbangan. Maka di sini peran pemerintah sangat penting. Pemerintah harus ikut campur tangan dan juga harus membuat kebijakan-kebijakan agar terciptanya keseimbangan pasar. Salah satu kebijakan yang dibuat pemerintah yaitu penetapan harga. Penetapan harga yaitu di mana pedagang itu harus menjual barang yang diproduksinya dengan harga minimum dan maksimum. Harga minimum ini digunakan untuk melindungi produsen dari konsumen yang ingin membeli barang dengan harga yang serendah mungkin dan menjualnya dengan harga yang sangat tinggi. Kemudian pemerintah juga membentuk harga maksimum. Ini tujuannya digunakan untuk melindungi konsumen ketika
harga di pasaran itu melonjak tinggi dan jauh dari batas daya beli masyarakat sendiri. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur pasar yang mana akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, untuk selanjutnya di sini saya ingin melanjutkan materi yang kedua, yang mana materi yang pertama tadi telah disampaikan atau dijelaskan oleh saudari kita, Mbak Arini. Sebelum saya menyampaikan materi yang kedua, sedikit perkenalan dari saya. Perkenalkan, nama saya Joko Supriyanto. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang struktur pasar. Struktur pasar adalah pengelolaan produsen kepada beberapa bentuk pasar berdasarkan pada ciri-ciri seperti jenis produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam industri, mudah tidaknya keluar masuk ke dalam industri, dan peran iklan dalam kegiatan industri. Jadi di sini peran iklan ini juga sangat membantu dalam untuk memajukan industri. Dan yang selanjutnya yaitu macam-macam struktur pasar. Yang pada poin pertama yaitu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna ini merupakan struktur pasar yang paling ideal karena dianggap struktur ini adalah struktur pasar yang akan mewujudkan terwujudnya kegiatan memproduksi barang atau jasa yang tinggi. Jadi persaingan pasar sempurna ini dianggap persaingan pasar yang paling ideal. Karena apa? Karena nantinya akan mewujudkan kegiatan produksi barang dan jasa yang sangat tinggi. Terus ciri-ciri pasar sempurna itu apa saja? Yang pertama adalah penjual merupakan pengambil harga. Jadi ciri-ciri pasar sempurna ini adalah yang pertama, orang yang menjual ini merupakan orang yang menentukan harga dari barang yang dijual tersebut. Untuk kemudian apa saja sih kelebihan dan kekurangan dari persaingan pasar sempurna? Yang pertama yaitu kelebihan yang pertama yaitu biaya produksi tidak tinggi. Yang kedua, pembeli bebas memilih dalam membeli barang. Jadi kelebihan yang kedua yaitu pembeli bebas untuk memilih di mana dan apa barang yang akan dibeli. Terus kelemahan dari pasar persaingan pasar tidak sempurna yaitu yang pertama yaitu penjual tidak dapat menetapkan harga tinggi sehingga laba yang ditetapkan sedikit. Dan yang poin B yaitu pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna merupakan suatu bentuk pasar di mana penjual atau perusahaan mempunyai peran penting di dalam menentukan harga. Jadi persaingan pasar tidak sempurna ini di dalamnya penjual atau pemilik perusahaan ini dia berkuasa penuh atas barang atau jasa yang akan dijualnya, seperti pasar monopoli. Ini adalah keadaan suatu pasar yang dikuasai sepenuhnya oleh seorang penjual. Penjual mempunyai wewenang tinggi atas barang yang akan dijualnya, dan si penjual juga menentukan harga barang yang akan dijualnya. Yang selanjutnya yaitu yang poin yang B yaitu pasar persaingan oligopoli. Ini merupakan pasar yang terdiri dari sedikit produsen, namun setiap perusahaan ini memiliki kekuasaan yang besar untuk mempengaruhi harga pasar.
Jadi perilaku setiap perusahaan akan mempengaruhi pelaku perusahaan lainnya dalam industri. Ini memiliki beberapa ciri-ciri yang pertama yaitu pada pasar persaingan oligopoli ini hanya terdapat sedikit penjual. Adapun kelemahan dan kelebihan pasar oligopoli ini, yang pertama kelebihannya ialah memberikan kebebasan bagi pembeli. Jadi di sini dia memberikan kebebasan kepada setiap orang atau setiap produsen atau pembeli. Yang kedua, mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk secara sendiri. Adapun kekurangannya dari pasar oligopoli ini yang pertama yaitu menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan. Yang kedua, harga yang terlalu tinggi bisa menyebabkan timbulnya inflasi. Yang ketiga yaitu pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik ini merupakan salah satu pasar persaingan tidak sempurna. Teori pasar monopolistik ini dikembangkan karena ketidakpuasannya terhadap data analisis model persaingan sempurna maupun pasar monopoli. Tetapi jika dilihat dari struktur pasarnya, pasar monopolistik ini lebih mendekati pasar persaingan sempurna. Tapi ciri-ciri pasar persaingan monopolistik yang pertama yaitu terdapat beberapa penjual atau produsen di pasar yang jumlahnya lebih banyak daripada pasar oligopoli. Kelebihan dari pasar persaingan monopolistik ini yang pertama yaitu banyak produsen memberikan keuntungan bagi konsumen untuk dapat memilih produk terbaik baginya. Adapun kekurangannya yang pertama adalah memiliki tingkat persaingan tinggi baik dalam segi harga, kualitas maupun pelayanan. Untuk poin yang selanjutnya yaitu isu yang terkait dengan keseimbangan pasar. Pada tahun 2020 ini tentunya banyak sekali isu-isu yang terjadi atau yang berada di sekitar pasar. Salah satunya adalah masalah harga. Jadi sejak munculnya COVID-19 ini tentunya banyak sekali merugikan dari pihak pasar maupun dari pihak pembeli sendiri. Karena apa? Karena dengan munculnya COVID-19 ini masyarakat diharapkan untuk selalu waspada atau selalu jaga jarak, sehingga ini membuat pasar-pasar menjadi sepi, sehingga harga-harga yang tadinya lumayan ada hasilnya membuat menurun seketika. Karena apa? Karena kurangnya pembeli atau orang-orang yang untuk belanja ke pasar, sehingga ini merugikan bagi pembeli itu sendiri. Mungkin sekian presentasi atau materi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan dari kelompok kami, saya mewakili Mbak Ardiana dan mewakili saya sendiri mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila penjelasan kami banyak yang kurang atau banyak salah kata yang kami ucapkan. Mungkin sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.